Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswa. Di sini Pak Tan akan melanjutkan yaitu bab baru ya, bab 2 ya, kelas 8 semester 1 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional ya oleh Tan Hana. Ini ya, kita dipanggil Pak Tan. Nah, peta konsep kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Kedudukan peraturan perundangan dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menghargai makna kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 secara adil sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa, mendukung yang kedua mendukung kedudukan, fungsi dan makna konstitusi negara serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan UUD NRI tahun 1945. Yang ketiga, merasionalkan makna kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Yang keempat, melaksanakan makna kedudukan dan fungsi UUD NRI tahun 1945. Ini adalah bukti nyata ya, dokumen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan preambul. Berapa alinea? Ya, betul, ada 4 alinea. Yang pertama, alinea 1 ada pada bawah sesungguhnya. Yang alinea kedua, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia. Lanjut. Apa itu konstitusi? Ya, konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Perancis, yaitu constituer, yang artinya membentuk. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstitusi adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Lanjut, dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Lanjut, Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal dengan apa? Ya, betul. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini dijelaskan lagi ya, lebih jelas. Konstitusi atau hukum dasar dibagi menjadi 2. Satu tertulis, yang kedua tidak tertulis. Kalau tertulis, konstitusi tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya, UUD NRI tahun 1945. Jika konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya, kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, konvensi. Pidato kenegaraan Presiden tanggal 16 bulan 8 tahunnya mengikuti ya. Nah, oke. Jadi kalau pidatonya itu ya sebelum upacara 17 Agustus. Nah, itu ya.
pidatonya presiden. Nah, next, pembukaan UUD Negara RI 1945 mempunyai isi yang terdiri dari 4 alinea, di mana setiap alinea pada pembukaan UUD 1945 mempunyai makna dan isi yang berbeda. Di samping itu, setiap alinea mempunyai makna khusus tersendiri. Jika ditelusuri lebih lanjut, jika sebuah teks memiliki makna khusus, pastilah teks tersebut juga memiliki pokok pikiran. Pokok pikiran pembukaan UUD 1945 merupakan gambaran suasana batin dari undang-undang itu sendiri. Setiap pokok pikiran tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai dasar hukum negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Oke, lanjutnya pembukaan UUD NRI tahun 1945. Pokok pikiran pertama, Persatuan Indonesia. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, keadilan sosial. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, kedaulatan rakyat. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan UUD 1945 dengan sila Pancasila. 1. Negara persatuan, sila ketiga. 2. Negara berkeadilan sosial, sila kelima. 3. Negara berkedaulatan rakyat, sila keempat. 4. Negara berketuhanan yang Maha Esa, sila ke-1 dan 2. Oke, sampai di sini Pak Tan menjelaskan. Jika ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Atau boleh kalian menulis komentar sebuah pertanyaan. Nah, di terakhir ada soal berjumlah 3. Ya, silakan dikerjakan. Pak Tan sampaikan terima kasih kepada siswa yang telah mengikuti mata pelajaran Pak Tan. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi.